Dan berikut hasil survei yang dilakukan LSI DNIJA terhadap elektabilitas Baca Pres. Prabowo Subianto sebesar 36,2%, Ganjar Pranowo 35,8% dan Anies Baswedan 19,7%. Terpaut tipis antara Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto, pemirsa. Apakah kira-kira ini masih dalam batas margin of error dan ini tampaknya saling menyelip satu sama lain. Tapi kalau memang dilihat dari trennya, beberapa kali survei dilakukan baik oleh LSI dan juga sejumlah lembaga survei lainnya, tampak memang Prabowo Subianto agak sedikit lebih tinggi elektabilitasnya dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Sementara bagaimana jika dilakukan pemilihan secara head-to-head capres? Prabowo Subianto memperoleh angka sebesar 51,5% dan Ganjar Pranowo sebesar 43,1%. Terpaut hampir 10%. Ini hasilnya masih sangat dinamis mendekati pendaftaran di bulan Oktober, apalagi nanti ketika sudah adanya debat capres dan juga cawapres. Pergerakannya walaupun sejauh ini kalau dari LSI DNIJA mayoritas Prabowo Subianto berada di atas. Pemirsa, ada yang berbeda dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pekalongan, Jawa Tengah. Kemarin Presiden Joko Widodo mengajak Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo belusukan bersama ke Pasar Grogolan, Pekalongan. Kehadiran Presiden Joko Widodo didampingi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ini, pemirsa, menarik perhatian masyarakat. Akankah Jokowi menyandingkan Prabowo dan Ganjar di pemilu Presiden 2024 mendatang? Selain itu, bagaimana pula hasil survei terbaru Prabowo dan Ganjar yang hari ini dirilis oleh LSI DNIJA? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Direktur LSI DNIJA, yaitu ada Mas Aji Alfarabi. Selamat sore Mas Aji, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada anggota DPR RI sekaligus politikus dari PDI Perjuangan, yaitu ada Bang Putra Nababan. Dan juga ada politikus Partai Gerindra, yaitu ada Bang Ahmad Riza Patria. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Selamat petang, Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Tisa, Mbak Andro, Sandro. Pertama saya ingin ke Mas Aji dulu deh, yang mengeluarkan hasil survei. Tampaknya Prabowo Subianto unggul tipis dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Ada temuan-temuan menarik lain tidak dari hasil survei? Iya, yang pertama ini survei terbaru ya. Kita ambil datanya di tanggal 1 sampai tanggal 8 Agustus 2023. Kalau kita lihat dari sisi hasil, memang secara elektabilitas ini istilahnya neck and neck nih ya, antara Ganjar dan Prabowo ya, karena angka elektabilitas Pak Prabowo di angka 36,2%, sementara Pak Ganjar di 35, sekian persen ya. Artinya secara statistik sebetulnya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Namun memang yang menarik adalah tren. Kita melihat memang pertama ada tren kenaikan dari Pak Ganjar yang sudah terlihat mulai Mei ya. Di Januari memang Pak Ganjar saat itu masih di angka 37, kemudian mengalami penurunan di bulan Mei, naik lagi di bulan Juni, Juli, dan Agustus ya. Ada kenaikan walaupun belum bisa melampaui angka elektabilitasnya di bulan Januari ya. Sementara Pak Prabowo memang mengalami kenaikan dari Mei, Juni, Juli ya. Di Agustus sedikit mengalami penurunan kurang lebih sekitar 2 poin ya. Jadi saya pikir dengan data ini menunjukkan bahwa dinamika elektabilitas cukup kompetitif terutama di antara dua capres ini ya, Ganjar dan Pak Prabowo. Sementara Pak Anies kita lihat posisi elektabilitasnya cenderung stagnan di angka 19 sampai 20%. Jadi kalau kita lihat dari sisi dinamika yang terjadi selama ini, saya pikir memang ini menunjukkan bahwa pertarungan Pilpres akan berlangsung cukup ketat ya, dan kita tidak bisa kemudian mengeluarkan atau tidak bisa mengkalkulasi bahwa ada kemungkinan dinamika atau terjadi perubahan-perubahan elektabilitas dari Pak Anies juga, karena kita lihat Pak Anies dalam beberapa bulan terakhir cukup aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi ya. Kalau sekarang masih sangat cair sekali ya Mas Aji, tapi kita boleh ke Bang Putra Nababan karena dari gambar yang tadi kami tampilkan ada kesan Bang Putra Nababan. Ini Pak Jokowi ingin mencomblangkan dua baca pres dari lintas koalisi antara Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Tanda tanya Bang Putra, sambil kami tampilkan juga gambarnya. Tanggapannya Bang Putra? Ya, kalau kita bicara mencomblangkan ini agak jauh ya, ini analisa TV One ini memang lompatannya itu terlalu jauh untuk menerjemahkan Pak Jokowi di pasar bersama dengan Pak Prabowo, Pak GP itu untuk mencomblangkan mereka berdua. Tapi yang pasti Pak Jokowi sudah menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada waktunya kita bersanding, ada waktunya kita bertanding. Nah, dalam hal ini kita ketemu dengan warga masyarakat di mana di Jawa Tengah dan juga mereka bersama-sama turun ke bawah. Tentunya Pak Jokowi juga ingin menunjukkan bahwa politik itu tidak selalu bertanding terus,
tapi juga bisa berkomunikasi bersama untuk kebaikan masyarakat. Nah, Pak Jokowi juga berkepentingan agar pemerintah dan pemerintah daerah tetap fokus dalam melayani masyarakat. Untuk itu, wajah-wajah adem, wajah-wajah sumringah, suasana akrab di tengah-tengah masyarakat itu sangat penting ditunjukkan oleh mereka bertiga, para pemimpin nasional kita. Tapi kalau dikatakan ini adalah Pak Jokowi mau mencomblangkan beliau berdua, saya rasa itu terlalu jauh, karena biar bagaimanapun ada mekanisme partai yang sudah dilalui oleh Pak Ganjar Pranowo untuk ditugaskan dan juga diutus untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Tapi saya rasa langkah Pak Jokowi itu sangat bijak. Ya, Pak Jokowi mempresentasikan dua calon bacawa pres yang tentunya nanti akan bertanding dan nanti akan dipilih oleh rakyat dalam pemilu 2024. Saya rasa itu pesan yang mau disampaikan Pak Jokowi ya. Oke, baik. Sekarang kita menuju ke Gerindra. Bang Riza, kalau dari PDIP tampaknya opsinya tertutup nih untuk dicomblangkan. Tapi kalau dari Gerindra sendiri melihat apakah ada peluang tersebut? Ya, saya tentu tidak ingin mendahului yaitu keputusan Pak Prabowo, keputusan partai, keputusan koalisi. Namun perlu kami sampaikan, secara konstitusional Partai Gerindra telah memutuskan bahwa Pak Prabowo dicalonkan sebagai capres. Dan alhamdulillah tidak hanya bertepuk sebelah tangan, justru dukungan Partai Gerindra pada Pak Prabowo sebagai capres mendapat sambutan yang hangat, yang luar biasa. Dibuktikan dengan adanya dukungan dari Partai PKB, disusul dengan PBB, disusul dengan Golkar dan PAN. Insya Allah nanti ada partai-partai lain yang belum waktunya saya sebutkan, yang sampai hari ini jumlah koalisi dukungan partai kepada Pak Prabowo sebagai capres dan cawapresnya nanti sudah kurang lebih 46%, sudah mayoritas. Dan juga kami partainya tidak pernah berpikir untuk mencalonkan Pak Prabowo sebagai cawapres. Kami solid, mantap, yakin Pak Prabowo dicalonkan sebagai capres dan insya Allah akan menjadi presiden yang ke-8 periode 2024-2029. Alhamdulillah Pak Prabowo semakin baik dukungan dari masyarakat, semakin diterima oleh masyarakat, kinerjanya sebagai menteri juga sebagai menteri dan kinerja terbaik, dan alhamdulillah juga Pak Jokowi melihat langsung, tidak hanya mendengar, bahkan bekerja sama langsung dalam pemerintahan. Jadi Pak Jokowi tentu sangat tahu, sangat mengerti kapasitas kompetensi Pak Prabowo, kinerjanya, bahkan tidak hanya kinerja sepak terjang Pak Prabowo sebagai Menhan, tapi juga Pak Jokowi memberikan sambutan yang hangat, memberikan pujian pada Pak Prabowo pada ulang tahun Gerindra 2023 Februari yang lalu. Bahkan Pak Jokowi menyampaikan terus maju Partai Gerindra, elektabilitasnya, Pak Prabowo juga terus meningkat, elektabilitas terus ditingkatkan. Dan kami sambut pernyataan Pak Jokowi itu terus dengan berjuang segenap Partai Gerindra di seluruh Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Prabowo dengan bekerja secara baik, menyempurnakan struktur, menyiapkan sayap partai, saksi-saksi dan program-program dan kepedulian pada rakyat. Dan juga Pak Prabowo selalu menyampaikan jangan sampai kita terprovokasi, jangan sampai kita kalau dijelekan kita balas dengan kebaikan, kalau dibully balas dengan kebaikan, kalau difitnah kita balas balik. Pak Prabowo selalu mengajarkan kami seluruh pengurus dan kader untuk seluruh berbuat baik dan juga peduli pada kepentingan masyarakat, dengarkan aspirasi, keluhan, harapan masyarakat dan implementasikan, realisasikan seluruh kader anggota dewan dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota untuk selalu hadir berada di tengah-tengah masyarakat. Saya melihat bahwa apa yang menjadi kecenderungan Pak Jokowi pada Pak Prabowo tidak lain karena semua pemimpin ingin di kepemimpinannya itu soft landing. Tidak hanya itu, ingin setiap pemimpin berharap bahwa pemimpin selanjutnya tidak hanya dapat meneruskan program-programnya, tapi juga ingin berharap pemimpin selanjutnya
dapat melakukan percepatan pembangunan. Karena Pak Jokowi sering menyampaikan suasana ke depan tidak mudah ya. Sekarang ada perubahan iklim, kita tahu ada perang, kita tahu ada masalah hama, kita tahu ada masalah COVID, masalah ekonomi, dan masalah-masalah lainnya. Tentu Pak Jokowi mengerti betul sebagai pemimpin 2 periode, pemimpin ke depan adalah pemimpin yang harus memiliki bibit bobot yang baik, yang memiliki kecerdasan, memiliki pengalaman, memiliki jam Bang Riza, terbang, sebelum memiliki jauh ke sana. kapasitas kompetensi. Dan Bang saya Riza. yakin bahwa orangnya adalah Bapak Prabowo Subianto. Bang Namun Ahmad demikian, Riza, sebelum jauh ke sana Bang Ahmad Riza, kita ingin tahu juga ini kalau versi survei ini kan masih berbicara angka. Bang Putra tadi bahasanya sekarang ini waktunya ya bersaing, tapi ada juga nanti kalanya bersanding. Mungkin tidak ada simulasi survei, bukan head to head, tapi dipasangkan antara Prabowo dan juga Ganjar. Sesaat lagi Mas Haji ditanggapi. Jadi kabar petang pemirsa.